Halo semuanya, selamat datang di Daltinggo. bareng aku, Kanela. Hari ini kita akan membahas mengenai kartu kredit. Mulai dari keuntungannya, bagaimana cara penggunaan kartu kredit yang bijak, biaya-biaya, risiko, cara penggunaan kartu kredit, hingga penutupan kartu kredit yang mungkin akan aku bagi menjadi beberapa part. Namun, sebelum itu aku mau disclaimer dulu nih. Video ini bukan merupakan video promosi dan materi yang aku share berdasarkan pengalaman yang aku sendiri rasakan sebagai pengguna kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran secara non-tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Nah, muncul pertanyaan lainnya nih. Perbedaan kartu kredit dan kartu debit apa sih? Simpelnya, jika kita bertransaksi dengan kartu debit, maka uang yang ditransaksikan adalah uang milik kita sendiri yang ada di rekening bank tersebut. Sementara, untuk kartu kredit, ketika kita melakukan transaksi, istilahnya kita masih meminjam dulu ke bank, yang nantinya tagihan atas transaksi ini bisa kita bayarkan nanti saat jatuh tempo. Yang pertama, pastinya karena praktis, promo dan reward yang ditawarkan pun lumayan banyak. Aku sendiri suka banget belanja online. Sometimes banyak banget promo-promo yang aku dapatkan jika menggunakan kartu kredit saat berbelanja online. Selain itu, menurut aku, transaksinya pun menjadi lebih mudah saat melakukan pembayaran. Kita cukup melengkapi identitas diri, lalu memasukkan informasi kartu kredit seperti nama pengguna, nomor kartu kredit, kode CVV, dan masa kadaluarsa kartu. Setelah kita input informasi tersebut, biasanya akan ada kode OTP yang dikirimkan melalui SMS, yang nantinya kita harus input lagi nih kode OTP tersebut ke website tempat kita berbelanja tadi agar pembayarannya valid. Di sini aku pengen reminder ke teman-teman untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi kartu kredit kalian, mulai dari nomor kartu kredit, kode CVC dan CVV, masa kadaluarsa kartu, sampai kode OTP. Jangan pernah membagikan informasi tersebut ke orang lain. Takutnya kartu kredit kalian bisa disalahgunakan. Untuk transaksi offline pun banyak banget merchant yang menawarkan promo menarik dengan pembayaran menggunakan CC. Kita cukup memberikan kartu CC kita dan memasukkan PIN di mesin EDC. Ya, penggunaannya samalah dengan kartu debit. Per 1 Juli 2020 kemarin, semua kartu kredit wajib memakai PIN. Nah, sebelumnya kita masih bisa melakukan pembayaran menggunakan CC tanpa PIN dan hanya menggunakan tanda tangan saja. Menurut aku pribadi, kebijakan ini bagus sih. Aku merasa lebih aman menggunakan PIN daripada tanda tangan. Ya, takutnya ada orang yang pegang kartu kredit kita dan hanya dengan tanda tangan aja dia udah bisa melakukan transaksi. Jadi, sekali lagi aku reminder ke teman-teman untuk tetap jaga keamanan dan kerahasiaan informasi CC-nya ya. Oke, alasan kedua aku kenapa memilih untuk kartu kredit adalah adanya fasilitas cicilan 0%. Jadi ada beberapa bank yang menawarkan fasilitas cicilan 0% dengan tenor tertentu. Jujur, kalau aku sendiri paling sering menggunakan fasilitas ini. Ya, lumayan lah, gaji aku puterin dulu, misalnya ke P2P lending untuk dapat imbal hasil. Ya, daripada aku belanjain cash, menurut aku lebih baik diperdayakan dulu nih uang yang aku punya, toh cicilannya 0%. Nah, kalau kalian misalnya sering berpergian ke luar negeri, kartu kredit bisa menjadi salah satu opsi pembayaran yang bisa kamu gunakan. Jadi, nggak perlu repot-repot lagi menukarkan uang kamu ke money changer. Namun, mesti diingat, tiap bank penerbit kartu punya kebijakan masing-masing terkait penggunaan kartu kredit. Ada beberapa hal yang mesti kita ketahui saat menggunakan CC di luar negeri. Yang pertama, sometimes adanya perbedaan tanggal transaksi dan tanggal pencatatan dapat mempengaruhi jumlah tagihan. Jadi, tanggal transaksi adalah tanggal pembelanjaan dan pembayaran kamu terjadi. Sementara, tanggal pencatatan adalah tanggal pembayaran itu dicatat oleh bank sebagai sebuah transaksi. Nah, biasanya untuk transaksi di dalam negeri, pencatatan akan sama dengan tanggal transaksi. Namun, untuk transaksi dengan merchant asing, pencatatan bank bisa mengalami keterlambatan hingga 1-2 hari. Nah,
kurs yang ditagihkan bank adalah kurs pada tanggal pencatatan terjadi. Hal ini bisa saja menguntungkan, tapi bisa saja merugikan, tergantung kurs bank pada hari itu. Jadi, jangan heran jika di kemudian hari kamu menemukan adanya perbedaan jumlah tagihan yang harus kamu bayarkan pada saat melakukan transaksi dan pada saat tagihan datang. Hal kedua yang perlu kamu ketahui saat membayar dengan kartu kredit di luar negeri adalah terdapat dua biaya tersembunyi yang harus dibayarkan. Kenapa aku bilang tersembunyi? Karena biaya-biaya tersebut biasanya sudah tergabung menjadi satu tagihan untuk tiap transaksinya. Nah, biaya-biaya ini terdiri dari satu, biaya konversi mata uang asing yang dilakukan oleh jaringan kartu kredit seperti Visa, Mastercard, GCD, atau Amex. Yang kedua, biaya administrasi yang dikenakan oleh bank penerbit atas transaksi dengan mata uang asing. Nah, besaran biaya konversi yang dikenakan oleh jaringan kartu kredit biasanya sebesar 1-2%. Sedangkan biaya admin yang dikenakan oleh bank penerbit berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5% atas kurs tukar terhadap rupiah. Nah, saat kita menggunakan fasilitas kartu kredit dari bank, kita perlu disiplin nih dengan pembayarannya, karena bank dapat memantau riwayat kredit kita melalui sistem Bank Indonesia dan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Jika kita disiplin membayar tagihan pinjaman sisi dan tidak ada masalah nih dalam riwayat kredit kita, maka bank akan menilai riwayat kredit kita dengan kategori kolektabilitas 1 atau kol 1 atau lancar. Dan jika di kemudian hari kita akan mengajukan pinjaman seperti KPR, KTA, dan lainnya, peluang kita untuk disetujui akan lebih besar. Biasanya, performa pembayaran sisi kita juga ada di sisi statement yang akan dikirimkan bank tiap bulannya. Dan kalau kamu ingin tahu riwayat kredit kita secara keseluruhan, bisa cek langsung ke sistem layanan informasi keuangan yang aku jelaskan tadi atau SLIK. Dan nantinya akan aku bikin video terpisah nih untuk ngecek riwayat kredit via SLIK. Oke, mungkin itu dulu nih yang bisa aku sampaikan mengenai alasan-alasan aku memilih untuk menggunakan kartu kredit. Selain itu, aku juga pengen menambahkan beberapa poin. Yang pertama, alangkah lebih bijaknya jika kita menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, bukan alat untuk ngutang. Yang kedua, bertanggung jawab dan aware terhadap kewajiban dan risiko-risiko yang mungkin muncul saat penggunaan kartu kredit. Yang ketiga, selalu rahasiakan informasi pribadi dan sensitif terkait kartu kredit agar tidak disalahgunakan orang. Sekian dulu video dari aku. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan, bertanya, atau mengkoreksi, boleh banget nih ditulis di kolom komentar. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Sekian dulu video dari aku. Thank you for watching.